Islam bukan teroris, teroris bukan Islam. Banyak yang mengidentikan bahwasanya cadar bagi yang perempuan, jenggot bagi laki-laki, celana cingkrang bagi laki-laki itu sebagai ciri terorisme. Berikan saja video ini pada orang tua kalian, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Karena kalau dari saya pribadi itu bukan ciri teroris. Dari kepolisian pun itu bukan ciri teroris. Ya, ciri teroris itu dilihat daripada pemahamannya, bukan penampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian pernah mendengar istilah jihad yang sering disalahpahami? Atau mungkin isu terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam? Atau apakah kalian pernah mendengar bahwa Islam benar-benar mengajarkan kekerasan? Atau ini semua hanya kesalahpahaman? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk dan patuh kepada Allah. Kata ini juga terkait dalam salam yang berarti damai dan keselamatan. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam mengajarkan hidup harmonis, saling menghormati, dan menciptakan kedamaian. Namun, perdamaian bukan hanya sekedar tidak adanya konflik. Perdamaian dalam Islam mencakup rasa tenang, adil, dan sejahtera. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Islam juga melarang kekerasan kecuali dalam pembelaan diri yang dibenarkan. Kita sering mendengar kata jihad, namun apa makna sebenarnya? Kata jihad berasal dari bahasa Arab, yaitu jahada, yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, jihad mencakup perjuangan melawan segala hal yang bertentangan dengan ajaran Allah, seperti hawa nafsu, ketidakadilan, dan keburukan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jihad bukan hanya tentang perang, jihad juga mencakup usaha memperbaiki diri, berdakwah dengan santun, dan membantu masyarakat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menyebut bahwa jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Hal ini menunjukkan bahwa jihad lebih luas dari sekedar tindakan fisik. Saat ini, jihad sering disalahpahami sebagai kekerasan atau terorisme. Padahal kelompok radikal telah menyalahgunakan istilah ini untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Media juga memiliki peran besar dalam membentuk persepsi ini. Framing negatif seringkali digunakan untuk menggambarkan pelaku kejahatan sebagai jihadis atau ekstremis. Akibatnya, muncullah stereotip bahwa Islam identik dengan kekerasan. Hal ini tentu saja jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam jelas melarang tindakan kekerasan atau terorisme. Terorisme bukanlah fenomena yang lahir dari agama tertentu. Sejarah menunjukkan bahwa terorisme telah ada sejak lama, dari masa revolusi Prancis hingga era modern. Di Indonesia, kita mengenal tragedi seperti bom Bali 2002 dan serangan di Tamrin pada tahun 2016. Sayangnya, aksi-aksi ini sering dikaitkan dengan agama Islam karena pelakunya mengatasnamakan agama. Padahal, para ulama sepakat bahwa terorisme adalah distorsi ajaran Islam. Jihad yang sebenarnya adalah perjuangan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Dalam Islam, jihad meliputi yaitu jihad diri dan jihad sosial, yang dimana jihad diri sendiri itu contohnya melawan hawa nafsu, meningkatkan ibadah, dan menuntut ilmu. Lalu dalam jihad sosial, contohnya itu membantu sesama, menjaga persatuan, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Nah, sebagai contoh menahan diri dari dosa seperti berbohong dan mencuri adalah bentuk jihad. Begitu pula dengan upaya meningkatkan pendidikan dan bekerja keras demi keluarga. Selanjutnya, Islam mengajarkan beberapa strategi untuk melawan terorisme. Ada 3, yaitu yang pertama itu pemahaman ajaran yang benar, yaitu pendidikan agama yang moderat dan penuh toleransi. Yang kedua, dialog antar agama, yaitu membangun komunikasi untuk menciptakan harmoni. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi.
kerjasama antara pemerintah, ulama, dan komunitas untuk mencegah perdanaan dan penyebaran ideologi ekstrim. Kesimpulannya, terorisme dan jihad merupakan dua hal yang berbeda, serta Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, mari kita hapuskan stereotip negatif mengenai Islam dengan cara 1. Memahami Islam secara lebih baik, 2. Menolak kekerasan, dan 3. Menyampaikan pesan kebaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.